Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, tentu sekarang pengawal Subang atau katakanlah masyarakat ya yang menunggu dan selalu mendampingi perjalanan kasus Subang ini, sekarang sedang menunggu informasi mengenai apakah Pak Yosep benar-benar mengajukan banding. Karena kemarin adalah hari terakhir dalam masa rentang waktu pasca vonis majelis hakim, dikasih waktu 7 hari dan kemarin adalah hari ke-7. Tentunya pertanyaan itu banyak disampaikan oleh masyarakat, termasuk banyak yang menanyakan kepada saya. Memang ini dilematis ya, karena apa? Antara mau banding dan tidak banding, karena jawaban begini. Kalau misalkan tidak mengajukan banding, berarti Pak Yosep menerima putusan hakim yang yang 20 tahun. Nah, kalau mengajukan banding, itu masih akan menjadikan harap-harap cemas. Karena pada saat mengajukan banding, belum tentu banding itu akan diterima. Nah, kalau misalkan belum tentu akan diterima, dan juga bisa saja kemungkinan bahwa yang tadi 20 tahun itu bisa berubah, ya. Nah, apakah nanti berubahnya ke arah lebih? Nah, kan itu pun pasti akan ada kekhawatiran ke arah sana, terutama dari pihak Pak Yosep. Walaupun dikatakan bahwa kami betul-betul mencari keadilan, katanya begitu ya, bahwa kami tidak bersalah dan lain sebagainya disampaikan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa pada saat mau mengajukan banding, tentu banyak hal yang dipikirkan. Justru ini yang kita tunggu, apakah akan ada banding apa tidak kemarin. Kemarin saya mendapatkan selentingan informasi, nah, tetapi saya belum valid apakah informasi ini valid apa tidak, ya. Jadi bahwa kemarin itu, kalau misalkan tanggal 7 kemarin, maksudnya 7 hari pasca vonis hakim yang hari Kamis kemarin, itu waktu timenya bersamaan dengan Pak Yosep diperiksa di Lapas Subang. Nah, kan kalau misalkan begitu, bagaimana akan banding? Nah, dapat informasi juga saya bahwa yang datang ke pengadilan negeri adalah kuasa hukum dari Pak Yosep. Kuasa hukum dari Pak Yosep yang datang ke pengadilan tinggi dan untuk banding. Dan ini informasinya baru selentingan, belum fix, karena saya belum mendapatkan dari yang bersangkutan. Tetapi saya mendapatkannya dari orang lain, bahwa katanya dari pihak pengacara yang datang langsung ke pengadilan tinggi dan meminta banding. Tapi saya tidak tahu apakah benar atau tidak ya. Tentu itu hanya informasi saja. Dan karena kalau yang kita tahu, memang Pak Yosep kemarin ada pemeriksaan di lapas dan sampai maghrib itu masih tetap dalam pelaksanaan proses BAP ya. Ya tadi ya, kalau misalkan memang benar kemarin adalah memang banding, ya tentu kita akan menunggu hasil daripada pengadilan tinggi seperti apa. Ya. Kemudian juga apakah nanti hasilnya akan kurang dari 20 tahun? Apakah akan tetap di 20 tahun, apakah maksimal? Sementara kalau pasal yang dikenakan adalah 340 pembunuhan berencana. Tentunya kalau pasal yang ditetapkan 340, ya ini sudah 20 tahun itu angka minimal. Ya. Angka minimal. Jadi kemungkinan untuk turun sepertinya tidak mungkin ya. Sepertinya kayaknya tidak mungkin kalau bisa turun dari 20 tahun. Karena pasal yang disampaikan 340 seperti itu. Nah, tentunya berkas-berkas nanti yang akan disampaikan ke pengadilan tinggi akan dipelajari di sana. Nah, sementara kalau kita ketahui perjalanan daripada mulai dari BAP, rekonstruksi, kemudian fakta persidangan, ya kan? Sebelumnya ada pra-peradilan. Artinya dari pihak Pak Yosep sudah mengalami hal-hal yang kalah di pra-peradilan, kalah kan gitu ya. Kemudian di pasca persidangan juga jelas bahwa
banyak yang memberatkan Pak Yosef di sana, yang meringankan cuma 2 poin, yaitu karena Pak Yosef tidak pernah melakukan kriminal dan juga maksudnya tidak pernah mendapatkan kejadian yang bersifatnya pidana dan bersikap sopan di dalam persidangan. Itu saja poinnya, yang lainnya adalah memberatkan. Artinya kalau sudah memberatkan ya ke poin-poin yang meringankan tidak ada, ya akan jelas bahwa putusan hakim itu sudah jelas sesuai dengan fakta persidangan dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh para ahli seperti itu. Nah, tentunya nanti berkas yang akan diterima oleh pengadilan tinggi nanti, ya kalau memang benar informasi yang saya dapat bahwa dari pihak kuasa hukum datang kemarin ke pengadilan tinggi, apakah memang hanya sebatas apa yang disampaikan selama ini, ataukah ada temuan baru akan disampaikan? Saya cuma hanya berpikir begini, kalau misalkan ada temuan-temuan baru, kenapa tidak bersifat itu tidak disampaikan di awal-awal? Atau kan ada temuan baru, apakah mungkin temuan baru itu baru disampaikan berupa bukti-bukti? Karena kan harus berupa bukti-bukti seperti itu kan. Kalau misalkan hanya sekedar seperti yang kemarin disampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak, saksi yang tidak diperhitungkan, masalah hal-hal yang tidak saksi-saksi yang tidak didatangkan, adecat dan lain sebagainya. Ya padahal itu kan sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Artinya kalaupun nanti di pengadilan tinggi tidak akan jauh seperti itu, ya. Nah, kita tunggu sajalah apapun itunya yang akan disampaikan oleh kuasa hukum. Ya, kalau memang benar bahwa informasi yang saya dapat bahwa kemarin bahwa kuasa hukum berangkat ke pengadilan tinggi karena Pak Yosefnya kemarin sedang di lapas, sedang diperiksa oleh pihak Krimsus, ya. Yang tadi sampai malam itu masih tetap dalam proses pemeriksaan setelah maghrib itu. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Tentu juga ini menjadi harapan, menjadi penungguan kita semua, apakah akan diterima oleh pengadilan tinggi banding daripada Pak Yosef, ataukah ditolak, dan apa nanti putusannya. Semoga saja semuanya menjadi keadilan, dan memang keadilan sudah dilaksanakan, sudah ditegakkan. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya di luar sebutnya kalau gitu, di luar keadilan lah, kalau saya katakan di luar. Semuanya kita serahkan kepada pengadilan tinggi dan yakini bahwa keadilan akan terlaksana. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.